Ini sebelum Al-Fagir jawab ini jadi ingat jadinya soal kuliah. Dulu kita juga gitu Bang Ade. Al-Fagir pisah dari orang tua tuh umur 9 tahun, mulai merantau kan, Masih pondok. terlalu muda tuh. Rahasia itu. Oh, kalau Abah justru 7 tahun udah merantau. 9 tahun sudah merantau, tapi balik ke rumah setahun sekali kalau berpondok, setahun sekali. 4 tahun kayak gitu. Habis itu ke Hadramut, ya kan. Ke Hadramut udah di sono, enggak pulang-pulang. Sampai ya lumayan. Pas pulang nikah sono lagi. Sampai Umi dan Abah wafat, Al-Fagir masih di Hadramut. Makanya banyak yang bilang, ente nggak nyesel, ente nggak sedih. Dia bilang sedih, tapi nyesel sih ngapain nyesel. Nah sudah takdir kan, dan emang mereka ridho. Makanya ini bagi yang penanya juga bagi pemirsa atau pendengar ya kawan, kadangkala kita harus berpisah demi bersama. Berpisah di dunia demi bersama di akhirat. Nah begitu. Jangan sampai kita pengen bersama terus tapi akhirnya berpisah di akhirat nanti. Jangan. Dahulukanlah perkumpulan yang abadi daripada perkumpulan yang sementara. Yang luar biasa ikhwan managibnya, yang kalau disebutkan nama mereka itu kan turun rahmat. Wahakadha. Apalagi Sayyidina Umar Al-Muhdar, dan kata Al-Muhdar itu sebenarnya mihdar ala wazan mif'al, yakni kathirul hudur. Bila mana disebutkan namanya langsung hadir beliau itu ikhwan. Kalau kata kaum solehin, mereka para awliya Allah, kalau disebutkan namanya aja kayak HP yang bunyi itu, ada surat fulan bin fulan nyebutin nama ente. Ini kalau wali yang biasa, tapi kalau wali yang sekelas beliau, bukan cuma fulan bin fulan nyebutin nama ente, beliau langsung hadir di tempat itu ikhwan. Apalagi yang kita di sini menyebutkan manaqib beliau. Oh subhanallah ikhwan, yang tadi kita dengarkan sudah luar biasa semuanya. Wa asa insyaallah narja' bi faedah wa narja' bil amal. Al-Fagir di sini teringat dengan kalamnya Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Yang tadi nih kita dengerin dari manaqibnya Sayyidina Umar Muhdar. Apakah ada kemungkinan nih dari para kita yang hadir di sini untuk menjadi seperti beliau? Bisa enggak kira-kira? Sangat bisa ya ikhwan. Bahkan kalau engkau mau, bisa engkau menjadi lebih dari beliau. Berkata Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, innahu lam tagil al-manahil ala ahli zaman walakinnahum ja'u bi'awiyah mukharragah, kata beliau. Sebenarnya danau yang mereka isi perairan beliau dari danau itu masih ada kok danaunya sekarang. Mereka ambil air dari mana sih? Sumbernya di mana sih? Masih ada enggak? Masih ada. Mata airnya masih ngucur. Sagi bagi katanya kan. Maha pemberi masih ada. Masih ada enggak Allah Ta'ala? Masih ada. Tapi apa yang terjadi? Apa yang salah? Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attasnya, danaunya masih ada. Tapi sayang kalau orang zaman sekarang mereka bawa wadahnya bolong. Itu dia. Danaunya masih ada, tapi kita salahnya ini waktu kalau bahasa Palembangnya ngunjal beb ya. Apa yang bawa airnya itu wadah kita bolong. Nah, yang kita cari bagaimana cara nambel wadah kita. Kalau dia bilang asagi bagi maha pemberi masih ada, tapi apa? Itu dia, air mancurnya masih ada, tapi aina man yuhayyithu sawagi katanya. Ente punya apa namanya itu? Ente punya ladang sawah. Oh, alhamdulillah kali masih banyak airnya kok, tapi kok ladang kita kering ya? Kenapa ya? Jalannya itu yang masih berantakan, jalan dari kali ke ladang ente masih berantakan. Nah, inilah yang problemnya di sini, ikhwan. Yang tadi kita dengarkan manaqibnya tadi. Ini begini, ikhwan, untuk pengaplikasiannya langsung ya keseharian kita. Seberapa besar pengaruhnya kita terhadap akhbar atau manaqib yang kita baca. Sebenarnya inilah yang semestinya mempengaruhi keseharian kita. Al-Qur'an lah yang semestinya mempengaruhi keseharian kita, yang mewarnai kita. Bukannya HP, bukannya medsos yang mempengaruhi kita. Akhirnya kita berpikir dengan apa yang lagi viral di HP. Ya enggak? Kita mengomentari apa yang lagi tren di HP, yang di macam-macam lah. Pernah nggak kita termotivasi, terpengaruhi dengan manaqib Sayyidina Umar Muhdar, akhirnya heboh di mana-mana manaqib Umar Muhdar? Coba kita lihat berapa persen sih tingkat terpengaruhnya kita dengan manaqib beliau, dan berapa persen terpengaruhnya kita dengan HP-HP yang sekarang. Nah, coba itu ikhwan. Semestinya lah Al-Quran lah yang membuat kita terpengaruh dalam keseharian kita, manaqib mereka. Wahakadha ikhwan. Dan yang akhir di sini semoga insyaallah sebagaimana kita menyebutkan nama mereka. Dahulu orang Tarim itu dikatakan kalau mereka punya hajat, punya apa, mereka langsung tawasul Sayyidina Umar Muhdar kan. Di zaman Al-Imam Alwi bin Abu Bakar Al-Masyhur terjadi paceklik ikhwan. Dan juga di zaman Habib Alwi bin Syahab setelah beliau. Itu akhirnya ulama-ulama Tarim kemana? Ziarah ke Sayyidina Umar Muhdar. Sampai-sampai ada Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syahab, apa nih, pakai tongkatnya ngetok kuburannya Sayyidina Umar Muhdar. Ya Umar Muhdar,
Intilah yang berkata Allah Ta'ala mewajibkan kepada kaum muslimin rukun Islam ada 5, tapi Allah mewajibkan kepadaku rukun Islam yang ke-6, apa? Menjaga tarim. Kewajibanku, kata beliau. Ente yang bilang kayak gitu, ente biarkan sekarang tarim kayak gini, paceklik kayak gini, mana janji ente? Beliau ketok kuburannya dengan tongkatnya. Apa yang terjadi? Langsung hilang pacekliknya ya ikhwan. Nah, tawasulnya dengan aulia, karena mereka punya hubungan. Kalau kita ngetok-ngetok kuburan aulia gimana? Ente punya nggak hubungan dengan mereka? Cuma ngetok-ngetok, tapi mana hubungannya di sini? Allah Ta'ala memulai surat ini dengan sumpah, wal asri, demi asr. Apa arti asr? Oke. Kalimat asr itu bisa diartikan dengan masa, waktu, gitu. Dan bisa diartikan dengan asr, sholat asar, bisa diartikan dengan waktu asar, gitu. Jadi itulah arti daripada kalimat asr. Yang pertama, al-asr, demi masa secara global, waktu secara global. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu, menjadikan waktu itu bahan sumpahan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Allah Ta'ala seringkali ya ikhwan, kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang lain, kadang-kadang Allah Ta'ala bersumpah dengan masa-masa tertentu, seperti waktu duha, wadduha, ya kan? Masa malam, wal-laili idza saja, juga dalam ayatnya wal-laili idza yaghsha. Masa siang juga dalam ayat yang wan-nahari idza tajalla, begitu. Allah bersumpah dengan waktu subuh, was-subhi idza tanaffas, begitu. Itu luar biasa. Itu waktu-waktu yang Allah Ta'ala jadikan itu bahan sumpahan, begitu. Emang ada apa dengan waktu? Loh iya, karena waktu itu sangatlah luar biasa ya kawan. Sangat mahal waktu itu. Waktu itu mahal nggak? Mahal. Semaju-majunya teknologi kita tidak akan pernah kita mengembalikan waktu yang telah lewat, nggak bisa. Sekaya-kayanya orang nggak bakal bisa dia membeli waktu yang telah lewat, nggak bisa. Yang lewat sudah lewat. Dikatakan kalau harta, kalau orang punya duit, ngilang duitnya, bisa nggak dia cari lagi? Bisa dia cari lagi. Bisa nggak dia dapat lagi? Bisa jadi dia dapat lagi. Tapi kalau orang sudah kehilangan waktu, bisa nggak dia nyari lagi? Nggak bakal bisa. Dan nggak bakal terulang lagi namanya waktu itu ya kawan. Namanya waktu itu mahal, begitu. La ilaha illallah. Al-waqtu anfasu ma'unita bihifdhihi wa arahu ashalu ma'alaika yadhi'u, berkata Ibn Hubairah. Imam Ghazali berkata, kullu nafasin min anfasika jawharatun la qimata laha. Setiap hembusan nafasmu, setiap detik itu adalah jawharah, mutiara yang tidak bisa dihargai dengan berapapun, mahal dan mahal sangat. Nah, begitu ya kawan. Waktu itu adalah modal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita berniaga di dunia ini. Maka ada di kalangan kita yang menawarkan modal itu kepada orang yang mau membelinya, padahal dia membeli waktu itu dengan nggak seberapa, gitu. Kita anggap sudah wow, aduh, sebanyak-banyaknya engkau dapatkan engkau berikan waktu itu nggak seberapa dengan apa yang engkau berikan. Waktu itu sangat mahal dan mahal ya ikhwan. Dahulu ada Al-Imam Az-Zahid, imam yang zuhud dan luar biasa, cucunya Sahib Ratib, namanya Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, cucunya Sahib Ratib. Hadzal imam azim, luar biasa, dan juga qutbuz zaman. Beliau itu sangat tawadhu dan sangat zuhud sekali, sederhana, dan yang dia nggak demen sama dunia. Dan beliau itu masalah waktu, perhitungan, sangat perhitungan dengan waktunya. Makmur, dia punya waktu dengan ketaatan. Suatu hari ada seorang yang kaya, orang kaya mau duduk sama beliau, mau minta waktu beliau untuk mau curhat. Dibilang apa itu enggak sama Habib Ahmad bin Hasan ini? Beliau, oke, aku siap duduk dengan orang itu, tapi coba tanyain dia berapa berani ngasih duit untuk duduk sama aku. Bingung muridnya Habib Ahmad bin Hasan, loh kok begini Habib? Tumben-tumbennya, kalau bahasa kita apa? Tumben-tumbennya masang tarif.
Bukan maksudnya masang tarif, bukan. Harta yang dia miliki bagiku itu nggak ada artinya, tapi bagi dia itu sangat berarti, ya kan? Bagiku yang sangat berarti adalah waktuku. Biar dia faham ketika duduk denganku bahwasanya aku telah mengorbankan hal yang paling mahal bagiku adalah waktuku. Biar dia faham. Coba, ente berapa berani ngorbanin duit? Sekian ratus dinar contohnya, di kayak berat gitu. Ente berat dengan ngilang duit, aneh lebih berat lagi dengan ngilang waktu dengan duduk sama ente. Biar ente paham katanya. Bukan masalah kita nyari duit orang, kagak, atau narifin, enggak. Bukan artinya nyari, karena beliau ini dalam sejarahnya seorang yang sangat zuhud. Tapi beliau pengen menyampaikan pesan pada orang kaya itu nggak sembarangan engkau bisa beli dengan uangmu itu. Wah, kata, engkau menganggap uang itu segalanya, tapi aku menganggap uang itu bukanlah apapun dan tidak sangat berarti, tapi waktu yang sangat berarti. Aku berani mengorbankan perihal yang sangat berharga bagiku adalah waktuku. Ente berani nggak ngorbanin perihal yang paling berharga buat ente adalah hartamu? Gitu. Itu maksud beliau, ya ikhwan. Kan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wagila an ghairuh, nugila an ghairihi kadzalik. Ketika beliau lagi jalan, ini pernah kita ceritain kalau tidak salah ini. Ketika beliau lagi jalan, akhirnya ada orang mau ngobrol sama beliau. Kalau seandainya mau nanya perihal hukum, ya pasti harus diladenin, menyampaikan ilmu. Tapi nggak mau ngobrol aja gitu. Kata beliau, fulan sini, ane siap duduk sama ente, terserah berapa lama, dengan syarat ente pegang tuh matahari jangan sampai gerak. Tahan waktu. Kalau ente bisa tahan waktu, ane siap duduk samamu, sama ente. Kalau selagi engkau nggak bisa menahan waktu, alafu minta maaf, ane nggak siap buang-buang waktu denganmu. Waktu aku lebih berharga. Gitu. Wah, kaum solehin itu luar biasa, ikhwan. Masalah waktu itu, memang mereka faham apa arti waktu. La ilaha illallah. Kan Sayyidina Hammad bin Salamah, gurunya Abu Hanifah. Nah, Hammad bin Salamah ini jadi ada ini. Jadi dahulu tuh di zaman para tabi'in ada dua sosok yang terkenal. Nah, Hammad bin Salamah sama Rabi'ah. Yang mereka ini lain daripada lain. Di Madinah, di kota Madinah itu kebanyakan mereka berpegang teguh dengan nas. Jarang sekali di kalangan ulama Madinah yang menggunakan kias gitu. Tapi ada seorang namanya Rabi'ah bin Abdurrahman. Itu beliau menggunakan pola kias, sedangkan beliau berada di Madinah. Ini gurunya Imam Malik dan gurunya Imam Syafi'i juga. Sedangkan di Irak sana, di Irak dan di sana itu mereka lebih menggunakan kias daripada menggunakan nas begitu. Tapi ada seorang namanya Hammad bin Salamah, beliau kebalik, menggunakan nas dan jarang menggunakan kias begitu. Ada sosok kayak gitu. Nah, beliau ini adalah gurunya Abu Hanifah gitu. Jadi biar kita paham bahwasanya ulama madzhab al-arba'ah mereka itu sangatlah moderat, enggak berat sebelah, pakai hukum akal terus, nggak pakai hukum dalil, enggak. Mereka senantiasa memadukan antara dua perihal itu, dalil dan kias atau akal gitu. Sampailah datang sosok Imam Syafi'i yang benar-benar memadukan antara keduanya. Al-Imam Muhammad bin Salamah, gurunya Abu Hanifah ini, gini dibilang, kalau seandainya dikatakan kepada beliau, wahai Imam Muhammad bin Salamah, kalau seandainya engkau besok mati, apa yang kau bisa lakukan? Dibilang, kalau seandainya aku besok mati atau sekarang, aku nggak bisa buat apa-apa lagi. Maksudnya apa? Sudah penuh waktuku. Nih, kalau seandainya kita nih gitu ya, dikabarin, ente besok mati, apa yang ente buat? Wah, udah langsung minta maaf sama fulan, minta ini, minta ikhlasan, taubat, sholat terus, baca Quran terus, siap-siap mau mati besok. Nggak ada waktu kosong, ya kan? Tapi kalau beliau nih, kalau seandainya ada yang bilang kayak gitu, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena emang sudah penuh waktunya dengan ketaatan. Mau ditambahin lagi nggak bisa, sudah full memang kayak gitu. Di mana yang nambahinnya? Emang sudah full kok. Begitu. Ya kan, sama kayak Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Kalau mau masuk bulan Ramadan, dia duduk sama kerabat-kerabatnya. Dia pengen
mengistimewakan Ramadan, membuat dalam Ramadan itu amal-amal yang nggak ada di luar Ramadan. Tapi gimana lagi, mau nambahin di mana lagi? Karena sudah penuh waktunya dengan ketaatan. Ya, akhirnya beliau duduk sama kerabat-kerabatnya. Ada nggak di antara kalian yang mau menghadiahkan waktu kalian kepadaku? Ane punya 24 jam. Bisa nggak Ane minta sejam aja dari ente? Jadi 25. Jadi dari 0 ke 1 tuh biar Ane penuhin lagi, biar Ramadan istimewa. Ya nggak mungkin lah. Maksudnya apa? Dia paling menyampaikan surat kepada mereka bahwasanya waktu itu mahal. Kalau Ane bisa nambahin, kalau Ane bisa beli waktu ente, Ane bakal beli. Tapi nggak bisa. Biar paham tuh kerabatnya, katanya begitu. La ilaha illallah. Hada ajib ikhwan. Ulama solehin kalau dalam perihal waktu kan luar biasa. Mereka sangat perhitungan, sangat kedekut dengan apa yang namanya waktu. Kalau masalah harta, mereka sangat royal. Terserah nanti mengambil, ngilang datang lagi, tenang aja. Yang namanya harta gitu, ngilang datang. Tapi kalau waktu ngilang, ya sudah ngilang selamanya, nggak bakal datang lagi. Kan al-Imam Ubaid bin Ya'ish, ini gurunya Imam Bukhari. Bahakala. Ini disebutkan dalam Tadhkiratul Huffaz lil Imam Az-Zahabi. Dalam manaqib beliau itu, beliau kalau makan beliau memperhitungkan waktu makan pun diperhitungkan. Aneh nggak mau makan tanpa ada tambahan ilmu. Buang-buang waktu itu waktu makan. Masa? Iya pastilah, orang pasti perlu makan, nggak makan ya mati. Nggak, itu termasuk buang-buang waktu. Jadi diakalin sama dia. Jadi kalau makan tuh sambil nulis atau sambil baca kitab. Dan beliau kalau datang waktu makan, dia minta adiknya nyuapinnya. Gitu. Jadi nggak ada berhadapan sama piring, ayo makan. Enggak, itu namanya buang-buang waktu. Jadi sambil baca kitab, sambil nulis, disuapin sama adiknya. Beliau berkata, dan beginilah keadaanku selama 30 tahun. Kayak gitu tuh. Nggak ada waktu yang terbuang untuk makan. Hadal Imam Ubaid bin Ya'ish, gurunya Imam Bukhari. Ada juga dalam cerita mereka Al-Imam Ali bin Aqil Al-Hambali. Dalam Zail Tabaqat Al-Hanabilah disebutkan manaqib beliau itu, ini orang yang Masya Allah pengarang kitab Al-Funun, 800 jilid kitabnya. Bukan enggak? 800 jilid, nggak tahu tanggung. Tapi gimana cara beliau ngarang kitab itu? Gimana cara beliau belajar? Luar biasa makmur ya ikhwan. Sama juga mirip-mirip. Dianggap waktu makan itu waktu yang waktu yang terbuang. Nggak mau waktu terbuang untuk makan. Jadi gimana? Diakalin. Kalau yang tadi minta suapin sama adiknya, ini kagak. Makan, tapi berusaha untuk meminimalkan waktu makan. Jadi dia tuh makan sama rotinya dikasih air sama dia, dikasih teh, ya masa gitu lah, dikasih air. Jadi apa? Tinggal langsung nelen aja, nggak perlu untuk ngunyah, gitu. Jadi ngunyah itu termasuk buang waktu. Selagi bisa kenyang tanpa ngunyah, kenapa ngunyah? Ya sudah. Jadi pakai kalau makan anak bayi apa namanya tuh, serelak gitu ya, serelak gitu. Ya gitu makanannya. Udah selesai, belajar lagi. Nggak ada ceritanya. Ya kalau kita lain ya, kita sih menikmati, menikmati makanan gitu ya. Ya masing-masing terserah lah. Masya Allah. Pernah kita sampaikan kan. Ya ala kulli hal, masing-masing punya madhab, punya pola hidup sendiri. Intinya jangan sampai kita buang-buang waktu gitu ya kawan, jangan sampai. Bahkan dikatakan nama itu mengambil 30% porsi daripada akhlak ataupun sifat yang orang kita namai. Contoh gini, Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, Ma'ruf bin Al-Husain bin Abi Thalib, itu kan luar biasa orang itu. Kita namain anak kita Ali Zainal Abidin, semoga menjadi seperti beliau. Itu otomatis dengan nama itu sudah mempunyai 30% dari akhlaknya. Nah, tinggal sisanya 70%. Kan luar biasa itu. Kita memberikan bonus kepada anak kita akhlak orang yang mulia dengan memberikan nama mereka kepada anak kita. Namain anak ente siapa ya? Abu Bakar. Contohnya kayak Abu Bakar Siddiq, udah sepertiga akhlak beliau sudah ada sama anak ente. Tinggal sempurnakan. Dan begitu juga Sayyidina Umar dan yang lainnya. Kan aja memang kadal ismu an yakuna al-musamma. Sepertiga sudah ada. Tinggal 2/3 tinggal disempurnakan. Nah, maka